BMKG memperingatkan potensi gelombang tinggi hingga 6 meter di perairan Indonesia. Kita langsung bergabung dengan Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati. Selamat siang Ibu dan salam sehat selalu. Mohon maaf Ibu, itu masih di mute, apakah boleh dibuka? Suara belum terdengar Bu. Ya, ini masih mute nih Bu. Sudah saya buka. Nah, ini sudah terdengar Bu. Ya, baik langsung Bu ya. Tadi kami sudah hadirkan beberapa berita, terutama terkait sepanjang Senin dan Selasa ini sejumlah kawasan pesisir seperti Pandeglang, Manado, Polewali Mandar dihantam gelombang tinggi, termasuk banjirop juga terjadi di sejumlah titik. Nah, kalau melihat hal ini, potensi gelombang tinggi selama sepekan ke depan seperti apa Ibu? Betul sekali, jadi selama sepekan ke depan kami memprediksi masih berpotensi gelombang tinggi. Hal itu disebabkan karena saat ini selain kita sedang memasuki kondisi cuaca yang semakin ekstrim atau intensitas hujan semakin tinggi, angin juga semakin kuat. Nah, saat ini Indonesia atau wilayah perairan kita juga sedang mengalami pasang maksimum karena fenomena perigi, fenomena bulan perigi, yaitu fenomena di mana posisi bulan saat ini pada jarak yang terdekat dengan bumi, dan tentunya gravitasi bulan semakin kuat. Dan juga selain itu memang kondisi cuaca sedang menuju ke puncak ekstrim di bulan Januari. Hingga sepekan ke depan yang perlu diwaspadai hampir di seluruh perairan di Samudra Hindia ataupun Pasifik, serta ada beberapa daerah yang perlu ditingkatkan kewaspadaannya dengan adanya potensi gelombang hingga 4 meter terjadi di wilayah Laut Natuna, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua Barat, kemudian beberapa wilayah perairan di barat Sumatera seperti Aceh, saya ulangi, beberapa wilayah perairan di Sumatera seperti Aceh, Bengkulu, Lampung, Selat Sunda juga, dan juga pesisir selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Timur. Dan ketinggian gelombang tadi dapat mencapai 4 meter, dari 2,5 sampai 4 meter, ada juga wilayah yang ketinggian gelombangnya 1,5 hingga 2,5 meter. Semuanya terus kami sampaikan perakiraan gelombang tinggi setiap hari secara rutin, sehari sebelum kejadian sampai 3 hari sebelum kejadian. Demikian. Baik Ibu, kalau melihat selain dari gelombang tinggi, ini juga ada kekhawatiran terkait banjir atau banjirop Bu. Ini daerah mana saja yang harus menjadi prioritas kita waspadai, dan juga bagaimana cara antisipasi terutama untuk menjaga-jaga bagi warga yang tinggal di wilayah tersebut? Ya, kemudian untuk daerah yang berpotensi terendam banjir, terutama itu juga diakibatkan oleh cuaca buruk ataupun banjirop, masih diprediksi terjadi di wilayah ini. Di sini termasuk perairan di Jawa, di Laut Jawa, kemudian juga di wilayah Sumatera bagian selatan terutama, kemudian di Kalimantan, terutama Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, serta di Sulawesi, terutama Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulut, juga di Maluku, Bali, NTB, NTT, dan kalau di Jawa adalah di Jawa Tengah, Jatim, dan Yogyakarta. Baik Bu, jadi apa saja harus diwaspadai terutama bagi warga yang tinggal di titik-titik tersebut? Nah, yang pertama terus memonitor perkembangan informasi cuaca dan gelombang tinggi, bahkan juga ada juga prediksi rob. Nah, ini melalui website BMKG atau melalui aplikasi mobile phone Info BMKG. Selain itu, kami menyebarluaskan informasi beberapa hari, 3 hari sampai sehari sebelum kejadian melalui BPBD ataupun para pengelola pelabuhan, baik pelabuhan untuk transportasi dan juga pelabuhan untuk nelayan,
juga ke polisi air, sehingga silahkan untuk terus memonitor informasi tersebut, juga akan selalu terpasang di display di pelabuhan tersebut. Baik, Demikian. Ibu Dwi Korita Karnawati, terima kasih atas waktunya bersama kami dan sekali lagi salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat.